Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسؤولا صدق الله العظيم. Dan dirikanlah salat mulai dari tergelincir matahari sampai datangnya malam, dan dirikan pula lah salat fajar. Sesungguhnya salat fajar itu dipersaksikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian tauhid kita selalu bersambung. Hari ini bahasan yang akan kita kupas tentang keutamaan dan rahasia salat subuh. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dari almarhum orang tua kita Buya Hamka. Kata beliau, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ia sholat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya selalu terjaga dengan baik, maka inilah karakter dan ciri orang yang imannya sungguh. Bahkan dalam sebuah ungkapan, salat subuh itu sangat berat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya sudah dihinggapi oleh penyakit munafik. Oleh karena itu salat subuh ini sangat istimewa dan sangat luar biasa. Kalau kita kutip ayat tadi, Allah menjelaskan wa Qur'anal fajr, dan dirikan pula lah salat fajar atau salat subuh. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Siapa yang mensaksikan? Yang pertama tentu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan, innal fajri, sesungguhnya salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah yang bertugas di malam itu. Karena ada sebuah riwayat mengatakan bahwa malaikat Allah ini juga berpelusan seperti pelusannya tugas manusia. Jadi ada yang bertugas siang. Kapan dia pelusan dengan malaikat yang bertugas malam? Di waktu asar. Kemudian malaikat yang datang waktu asar, dia bertugas malam, piket malam. Piket malam tadi, kapan dia berganti tugas? Itu di waktu subuh. Dan di antara pulusannya itu
ditandai dengan 2 solat ini. Pertama, yang bertugas malam akan naik setelah subuh. Maka malaikat itu ikut bersama kita solat subuh hari ini. Cuma tak satu pun kita yang melihat. Karena malaikat Allah itu adalah makhluk yang disebut dalam ilmu tauhid, makhluk yang ghaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat secara fisik dan mata kasat kita. Tapi dia ada. Dia ikut berjamaah. Makanya ada hadis, siapa yang sholat dan ketika imam membaca amin, bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat. Malaikat yang mana itu? Malaikat yang ikut sholat diantaranya bersama kita. Jadi penuh sesak pula malaikat itu sholat. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari kita, cuma kita tidak melihat saja. Kemudian malaikat yang berpulusan siang ini, setelah subuh ini juga datang malaikat yang bertugas siang. Kapan naiknya? Nanti di waktu asar. Makanya ada hadis, siapa yang sholat asarnya tidak ada, siapa yang sholat asarnya terlalaikan, maka habislah amalnya di hari itu. Kenapa? Ada riwayat amal kita itu diangkat kepada Allah dalam sehari ketika selepas asar. Siapa yang membawa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ini diantara keutamaan dan rahasia salat subuh. Oleh karena itu banyak hadis kita lihat. Di antaranya yang sering kita dengar hadisnya, raka'atul fajri khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar. Tadi sebelum subuh ini kita salat sunat. Salat sunat qabliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Salatlah sunat rawatib sebelum subuh, 2 rakaat. Maka 2 rakaat yang tadi kita kerjakan sebelum subuh itu lebih berharga nilainya daripada dunia dan seisinya dunia. Subhanallah. Apalagi salat subuhnya, yang tadi juga diiringi dengan sujud tilawah. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu menangis terseduh-seduh, menangis terisak-isak. Kenapa? Karena di antara manusia melakukan sujud kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah, perbuatan yang tidak disukai setan, perbuatan yang ditakuti setan, bahkan dia menangis, di antaranya apa? Kalau kita hamba-hamba Allah ini, kalau kita manusia ini sujud. Kenapa? Karena sejarah yang tidak mau sujud itu malaikat, yang tidak mau sujud itu yang tidak mau sujud itu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau sujud. Dia termasuk menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong kepada orang-orang kafir. Dan dia tidak mau sujud, malaikat. Maaf, setan. Makanya salah satu kebencian setan itu sujud. Dan kesukaan Allah kepada kita memperbanyak sujud, bahkan melamakan sujudnya. Cuma khusus kalau sholatnya sholat sendirian. Jangan sholat berjamaah lama pula sujudnya. Sudah hampir salam imam baru bangkit dia. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena untuk sholat berjamaah pakamnya sudah ada. Apa pakamnya? Jika imam takbir, bertakbirlah kamu. Jika imam ruku, rukuklah. Jika imam i'tidal, i'tidallah. Jika imam sujud, sujudlah. Tidak boleh kita terlalu mendahului, tidak boleh. Terlalu lama juga tidak boleh. Jadi sujud itu diperbanyak. Dan salah satu doa yang paling mustajab ialah doa yang kita ungkapkan ketika kita dalam sujud. Cuma digetarkan saja di hati.
Jangan menambah bacaan salat kita dengan yang lain, tapi hanya digetarkan di hati kita. Jamaah rahimakumullah. Banyak sekali sebenarnya rahasia dari salat subuh itu. Ingin kita bacakan hari ini. Ada 15 nasihat yang sangat menggugah batin kita, yang sangat menggugah hati kita, bahkan membantu untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Ungkapan ini ditulis, disusun oleh almarhum Buya Hamka dalam kitab beliau Tasawuf Modernnya. Apa kata Buya Hamka? Jika sholat subuh selalu dijaga, itu tanda ia akan selamat dari neraka. Jika sholat subuh selalu dijaga, itu tanda ia akan selamat dari neraka. Yang kedua, jika sholat subuh tiada ditinggal, Allah akan lindungi dia dari segala arah. Jika subuh diawali dengan sholat sunat, pasti dunia dan segala isinya akan ia dapat. Jika sholat subuh diawali dengan sholat sunat, pasti dunia dan segala isinya akan ia dapat. Ini hadis tadi. Raka'atul fajri khairud dunya wa ma fiha. Siapa yang menjaga istiqomah dengan 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, lebih berharga daripada dunia dan seisinya dunia. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju surau. Karena dulu Buya Hamka ini tinggal di Sungai Batang, di tepi Danau Meninjau. Dulu kan tidak ada lampu listrik yang begini. Kalau kita ke surau itu bergelap-gelap. Jadi beliau ungkapkan isi hati beliau, nasihat yang menggugah iman kita. Jika subuhnya bergelap-gelap ke surau, maka dia akan mendapat cahaya di kegelapan akhirat. Jadi siapa yang bergelap-gelap menuju surau, di kegelapan akhirat dia dapat cahaya. Nanti di akhirat dia bercahaya, di kubur akan bercahaya. Kenapa? Di dunia mau bergelap-gelap, dia pergi sholat subuh. Selanjutnya, jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jadi jika subuhnya tiada dijaga, maka di wajahnya tiada cahaya. Rupanya yang mendatangkan cahaya di wajah itu sholat subuh. Salah satu di antaranya sholat subuh. Jika subuh hingga awal duha, maksudnya dia sholat subuh berjamaah, ini juga hadis. Jika subuhnya hingga di awal duha, sampai kepada sholat sunat Isra, mendapatkan ia pahala umrah haji yang sempurna. Ini kan hadis. Man shalla subhi fi jama'ati. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, summa qa'ada lidzikri, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Baca zikir, baca Quran, baca kitab, atau menghadiri majelis ilmu seperti ini termasuk qa'ada lidzikri, berzikir kepada Allah, ila ghathaqis samsi, hingga terbitnya matahari, datang waktu syuruk. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia berdiri untuk salat 2 rakaat. Maksudnya salat Isra, salat syuruk. Ka'ajrihi hajjati wa umrati tamah. Maka sungguh dia akan mendapatkan haji dan umrah dengan sempurna dia dapatkan.
Makanya jika subuh hingga awal duha sampai Isra dia mendapatkan pahala umroh haji yang sempurna. Jika subuhnya tiada dijaga, tanda imannya tiada bernyawa. Ini luar biasa, Pak. Kata bersampir, kata yang dalam maknanya, kata Buya Hamka. Jika subuhnya tiada dijaga, tiada iman, tandanya iman tiada bernyawa. Udah mati iman di dada kalau subuh tidak dijaga. Jadi tanda iman itu masih hidup, datang sholat subuh berjamaah. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah melekat. Jadi kalau seandainya subuh terasa berat, tandanya sifat munafik itu sudah mulai ada dalam hati kita. Jika subuhnya tiada peduli, tanda imannya menghampiri mati. Jadi kalau sudah tidak peduli lagi dengan sholat subuh, dengan jamaah subuh, tandanya iman sudah mati dalam diri. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jadi kalau subuh tidak ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang berkah. Wah, subhanallah. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya hilang keberkahannya. Jadi untuk meraih berkah, sholat subuh berjamaah, kita istiqomah. Jika subuhnya selalu terlambat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuh terlalu terlambat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu. Jadi jika subuhnya di akhir waktu, terlambat terus, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya telah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Kata ayah kita dulu, kata mak kita di kampung, nah jangan terlambat subuh, nah jangan terlambat bangun, rezekimu dipatok ayam. Nah, itu kan ada dulu, Pak, ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi kata Buya Hamka, jika subuhnya telah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Terakhir, jika subuh masih mendekur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Nah, ini kan hadis, Pak. Siapa yang tidak bangun di waktu subuh, maka itu pertanda telinganya sudah dikencingi oleh setan. Ungkapan-ungkapan yang membuat hati kita semakin bergairah, iman kita semakin bertambah, tauhid kita semakin kokoh, takwa kita semakin meningkat dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa dari almarhum Buya Hamka yang sangat begitu indah ungkapan beliau. Mungkin banyak ungkapan-ungkapan beliau yang terkadang memang bercampur bahasanya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu, ada bahasa sastra. Karena Buya Hamka memang seorang sastrawan, juga seorang ulama yang sangat istiqomah. Baik jemaah rahimakumullah, apa doa kita hari ini kepada Allah? Ya Allah, istiqomahkan kami dalam sholat subuh sampai ajal menjemput kami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah, berikan kemudahan, berikan keimanan kepada kita, sehingga kita mampu menjaga sholat subuh kita dengan sebaik-baiknya dan selalu berjamaah di masjid. Tentu sangat hebat. Pagi sudah keluar rumah, menghirup udara yang segar, paru-paru akan sehat, jantung akan bersih, apalagi berjalan dari rumah. Setiap langkah kaki kita yang datang memberikan minimal 2 kebaikan. 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah
mengangkat derajat kita di sisi Allah. Langkah-langkah ke masjid itulah, langkah-langkah di waktu subuh itulah yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam salat subuh berjamaah.